Memang pertambangan nikel menjadi sorotan. Ya, bahkan tagar Chef Raja Ampat menggema. Berbicara seputar Raja Ampat, tahu tidak ada fakta menariknya seputar Raja Ampat ini loh. Buat kalian yang tinggalnya di Papua mungkin sudah tahu faktanya. Dan inilah fakta menarik seputar Raja Ampat. Fakta menarik yang pertama adalah asal-usul nama dari legenda. Raja Ampat berarti 4 raja. Ada legenda menarik di baliknya yang mengisahkan adanya 4 raja di kawasan ini. Dikisahkan ada sepasang suami istri yang menemukan 6 telur naga. 5 dari 6 telur naga itu pun menetas 5 manusia, 4 laki-laki dan 1 perempuan. Nah, si perempuan dibunuh oleh keempat laki-laki itu yang kemudian menjadi raja di Kepulauan Raja Ampat. Jadi itulah nama tersebut direpresentasikan pada nama-nama pulau terbesar di kawasan ini, yaitu Salawati, Badanta, Waigeo, dan Misol. Jadi sudah tahu ya, ternyata ada asal-usul nama dari legenda ini ya. Wah. Lokasi menyelam paling indah di dunia bagi pecinta diving, Raja Ampat adalah surganya kekayaan bawah laut. Keberadaan terumbu karangnya yang masih bagus sulit untuk ditolak bagi para penyelam. Ya, itu sebabnya Raja Ampat dijuluki dengan surganya terumbu karang. Situs menyelam berada di Selat Dampier, selat yang memisahkan Pulau Waigo dan Pulau Batanta, Kepulauan Kofiau, Kepulauan Misol Timur, Selatan, dan Kepulauan Wayak. Di sini kondisi bawah lautnya masih sangat baik dengan presentasi penutupan karang hidup hingga 90%. Atau istilah belum sah jadi penyelam kalau belum ke Raja Ampat. Nah, yang ketiga ini agak ngeri ya, yaitu ada bangkai kapal Perang Dunia II. Pada 90-an awal, ada seorang penyelam asal Belanda bernama Max Emmer mengunjungi area ini. Awalnya dia ingin menyusuri keberadaan kapal dan pesawat Perang Dunia II yang dicurigai tenggelam di kawasan Raja Ampat. Saat menyelam, Max Emmer sangat terkesima dengan keindahan dan keragaman biota laut di Raja Ampat. Tapi di Crossway, salah satu titik penyelaman populer di Raja Ampat, memang ditemukan bangkai kapal Perang Angkatan Laut Jepang yang tenggelam pada masa Perang Dunia II. Penyelam bisa mengeksplorasi kapal tersebut dan menemui ikan yang tinggal di bangkai kapal yang beraneka seperti ikan singa, udang mantis, ikan daun, dan ikan setan. Wah, luar biasa ya. Terumbu karang terlengkap di dunia. Di mata dunia, Raja Ampat sudah terkenal dengan keindahan lautnya. Sekitar 75% jenis terumbu karang yang ada di dunia terkumpul dan hidup dengan baik di tempat ini. Dikabarkan terdapat 1000 jenis aneka terumbu karang dan memenuhi sebagian tempat ini. Wilayah laut dan daratan Raja Ampat memiliki luas 4,6 juta hektar. Ini menjadi rumah bagi 540 jenis karang, 1511 spesies ikan, dan ribuan biota laut lainnya. Gak heran, dengan jumlah seperti itu Raja Ampat dijuluki sebagai surga. Wah, luar biasa banget ya. Siapa nih di antara kalian yang udah pernah datang ke Raja Ampat dan berenang dan melihat keindahan biota lautnya? Itu menakjubkan banget loh guys. Yang terakhir, melihat burung terindah di dunia. Raja Ampat juga dikenal dengan keanekaragaman hayatinya. Sejumlah flora dan fauna yang unik dan langka turut meramaikan suasana alam baik dari dalam air maupun darat. Ya, di darat hewan seperti cendrawasih, nuri, kakatua, maleo, kuskus, dan lainnya hidup menjadi bagian dari ekosistem. Mau lihat cendrawasih yang disebut burung tercantik dunia? Ya datang aja dong ke desa Sawingrai yang ada di Raja Ampat. Dan itulah beberapa fakta menarik seputar Raja Ampat. Punya fakta lainnya seputar Raja Ampat selain kita sebutkan tadi, bisa kalian tambahkan dengan hashtag tambahan Sauki. Percayakah kamu kalau ini adalah sungai
sungai terpendek di dunia. Namanya Tamborasi, sungai di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Sungai ini memiliki panjang 20 meter loh, dan inilah faktanya. Sungai Tamborasi adalah sebuah sungai yang terletak di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Sungai ini memiliki panjang 20 meter dan lebar 15 meter. Sungai tersebut diklaim sebagai sungai terpendek di Indonesia dan dunia. Lokasinya Sungai Tamborasi terletak di Desa Tamborasi, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Sungai Tamborasi dapat terlihat langsung di sisi sebelah kiri Jalan Trans Sulawesi saat menuju Kabupaten Kolaka Utara. Aksesnya ada beberapa pilihan akses apabila akan ke tempat wisata Tamborasi ini. Yang pertama bisa melalui udara ke rute perjalanan dari Bandara Sultan Hasanuddin Maros menuju Bandar Udara Sangiah Nibandera, Kabupaten Kolaka dengan waktu tempuh sekitar 50 menit. Dengan akses darat bisa menggunakan rute dari Kota Kendari ke Kolaka dengan memakan waktu 3-4 jam perjalanan. Dan pusat Kabupaten Kolaka ke Sungai Tamborasi membutuhkan waktu 1-2 jam lagi dengan jarak sekitar 90 km ke arah utara. Unik banget nih faktanya nih, yang mana keunikan dari Tamborasi adalah letak sungainya. Secara strategis berada sejajar dengan hutan, gunung, dan pesisir pantai Tamborasi. Perawakan Tamborasi semakin menarik tatkala pohon-pohon memagarinya. Ditambah posisi sungai tepat berada di bawah jalan utama lintas kabupaten penghubung antara Kolaka, Kolaka Utara atau Kolun. Selain letak sungai yang diapit oleh hutan, gunung, dan pantai, Tamborasi juga terkenal akan air sungainya berwarna hijau jernih, apalagi sumber mata airnya terpancar dari sela-sela bebatuan gunung di sekitarnya. Gak cukup sampai di situ aja, Sungai Tamborasi ini juga memiliki keunikan lainnya, di mana suhunya airnya ini bervariasi. Ya, suhu air antara hulu dan hilir berbeda. Di hilir suhu airnya relatif dingin, sedangkan di hulu suhu air relatif hangat. Dan sekilas air Sungai Tamborasi tampak seperti danau kan? Tampak berwarna hijau dan mempunyai ketenangan air yang layaknya seperti air danau, sehingga banyak orang menganggap bahwa Tamborasi lebih menyerupai sebuah danau. Akan tetapi jika diperhatikan lebih seksama, sejatinya air ini mengalir sehingga bisa dikatakan sebagai sebuah sungai. Aliran air itulah yang menguatkan alasan bahwa Tamborasi memang sebuah sungai, bukanlah danau. Dan menariknya banget nih, air tawar Sungai Tamborasi bersentuhan langsung dengan air asin Pantai Tamborasi. Meskipun begitu, kedua jenis air ini tidak saling bercampur satu sama lain loh, seakan ada sekat yang saling membatasi antara keduanya. Belum banyak orang yang mengetahui jika di Tamborasi adalah habitat dari jenis spesies tertentu yang mendiami tempat itu. Jika kamu beruntung, binatang endemik seperti monyet berbulu emas dan beberapa spesies burung laut akan ditemukan di sekitar Sungai Tamborasi. Nah, selain hal-hal unik yang telah disebutkan, fakta terakhir di Sungai Tamborasi juga dipercaya oleh masyarakat sebagai tempat menarik jodoh. Dimaksud apaan sih? Jika ada orang mampu mengikatkan tali di akar pohon sekitar sungai, maka masyarakat setempat percaya orang tersebut akan mendapatkan jodoh. Apabila orang dimaksud sudah menikah, maka hubungan pasangan tersebut akan semakin harmonis dan terjaga. Wah, jadi ada cerita yang menarik nih, yang mana ada salah seorang pengelola wisata Pantai Tamborasi, Yusuf, 34 tahun, mengungkapkan hal itu sudah menjadi kebiasaan unik para pengunjung yang selalu mengikatkan tali pada akar pepohonan yang berada di antara bebatuan dasar sekitar sungai. Hal itu karena ada sebagian masyarakat percaya akan mitos itu, namun tidak sedikit juga yang hanya sekitar iseng-iseng aja. Ya, jadi itulah beberapa fakta menarik seputar Sungai Tamborasi. Jadi ada fakta lainnya. Selanjutnya, ini adalah momen ketika tunggangi hewan di mini blog crafts. Wah, ada 3 sih, yaitu keledai, unta, dan juga kuda. Kira-kira kuda bisa semuanya enggak ya? Ditunggu dari sesaat lagi tentang tunggangi hewan kuda di mini blog craft. Selain kuda juga sih.